Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rumah Belajar, perkenalkan nama saya Herlina, guru bahasa Inggris SMA Negeri Kelaka, Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Dalam kesempatan yang baik ini, saya akan memberikan pengajaran bahasa Inggris kelas 10 sebagai syarat dari pembatik yang dilaksanakan oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam pembelajaran kali ini, saya menggunakan portal Rumah Belajar. Dalam pembelajaran, saya menggunakan model pembelajaran Discovery Learning pada KD 3.4 dan 4.4. Pada KD 3.4 dan 4.4, 3.4 membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, beberapa teks deskripsi lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait tempat wisata dan bangunan bersejarah terkenal pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Pada KD 4.4, teks deskripsi 4.4.1 menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Teks deskripsi lisan dan tulis, pendek dan sederhana terkait tempat wisata dan bangunan bersejarah terkenal. Pada KD 4.4.2 menyusun teks deskripsi lisan dan tulis pendek dan sederhana terkait tempat wisata dan bangunan bersejarah terkenal dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. Yang selanjutnya untuk model pembelajaran Discovery Learning. Discovery Learning terdiri dari 6 sintaks atau langkah-langkah yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu memberikan stimulation atau memberikan rangsangan. Dalam hal ini, peserta didik mengingat kembali pembelajaran deskripsi teks yang pernah dipelajari sebelumnya. Yang kedua yaitu problem statement atau pertanyaan atau mengidentifikasi masalah. Pada tahap ini, siswa berkesempatan untuk mengidentifikasi materi yang dipelajari. Yang ketiga, data collection atau pengumpulan data. Pada tahap ini, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyimpulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan tentang description teks. Yang keempat yaitu data processing atau pengelolaan data. Pada tahap ini, semua informasi tentang description teks yang diperoleh peserta didik diolah melalui observasi atau mencari informasi sebanyak-banyaknya dari berbagai sumber. Yang kelima yaitu verification atau pembuktian. Peserta didik melakukan pengamatan teks description tentang struktur teks, unsur kebahasaan, dan fungsi sosialnya. Teks bisa dilihat melalui laman sumber belajar yang bisa diakses siswa di sumber belajar kemdikbud.go.id. Yang keenam yaitu generalization atau menarik kesimpulan. Untuk mempermudah proses belajar mengajar, pemerintah memberikan kemudahan untuk mengakses informasi melalui sumber belajar. Rumah belajar dapat diakses melalui alamat belajar.kemdikbud.go.id. Dalam rumah belajar ada 4 fitur utama yaitu sumber belajar, bank soal, laboratorium maya, dan kelas maya. Dalam portal rumah belajar ada 4 fitur utama yaitu sumber belajar, bank soal, laboratorium maya, dan kelas maya. Setelah kalian melihat itu, silakan kalian klik sumber belajar untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang teks description yang akan kita pelajari. Setelah itu, kalian harus mendaftarkan diri melalui tautan buat akun yang tersedia. Pilihlah daftar baru sebagai siswa. Kemudian, kalian lengkapi identitas dengan memasukkan alamat surelnya, kata sandi, nomor induk nasional, nama depan, nama belakang, dan konfirmasi sandi. Setelah itu, secara otomatis siswa dapat masuk ke fitur sumber belajar.
Tampilan menu terletak di sebelah kiri, berisi konten audio, video, konten web, jenjang pendidikan, non-kurikulum, link terkait, statistika, dan kontributor. Silahkan pada pojok kanan atas kalian klik kelas 10 mata pelajaran bahasa Inggris, maka topik yang tertulis akan muncul. Setelah itu, klik konten video description text. Kalian juga akan bisa mengunduh materi tersebut sehingga dapat digunakan secara offline. Setelah kalian menonton video dari sumber belajar tentang materi description text, kalian memahami dan mendapatkan informasi tentang description text yang menyangkut tentang pengertian description text, jenis-jenis description, fungsi sosial description text, lexicogrammatical features, dan generic structure of description text. Kalian kemudian bisa mengerjakan soal-soal latihan tentang description text melalui bank soal pada fitur utama Rumah Belajar. Untuk mengakses bank soal, siswa login dulu pada fitur bank soal sebagai siswa. Kalian harus daftar baru sebagai siswa dengan melengkapi identitas yang diminta. Kemudian, akses berbagai latihan, ulangan, ujian, pilihlah sekolah menengah atas kelas 10. Kemudian, klik evaluasi umum dan pilihlah mata pelajaran yang muncul, mata pelajaran bahasa Inggris, dan pilihlah nama evaluasi yang dibuat oleh guru mata pelajaranmu. Siswa bisa langsung mengerjakan soal latihan tersebut. Untuk penilaian bisa dilakukan secara offline, bisa dilihat melalui WhatsApp grup kelas. Dengan sumber belajar di masa pandemi seperti ini, kalian bisa belajar kapan saja, di mana saja, dengan siapa saja. Selalu belajar sepanjang hayat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.